وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya dan yang paling utama adalah marilah kita sama-sama pada kesempatan sore yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tentunya dalam acara media engagement yang intinya silaturahmi buka bersama wartawan para. Oleh karena itu harapan kita semuanya mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan barokah, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pula harapan kita semuanya mudah-mudahan di sore hari ini, tentunya di bulan suci Ramadan ini, seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semuanya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah, sebelum kami memberikan kuntuh, tapi saya menyebutnya bukan kuntuh ya Pak ya, karena jamnya masih panjang. Pada menit ini ya, berbagi saja ya Pak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lebaran kira-kira berapa hari lagi Pak? 6 hari. 8 ada 8 hari. Ada 6. Intinya bagi para shaimin yang ditunggu-tunggu pasti lebaran. Ya, begitu pula bagi orang yang berpuasa dari pagi yang ditunggu adalah berbuka puasa. Nah, pada kesempatan sore hari ini kami akan sedikit memberikan motivasi di akhir-akhir atau di endingnya bulan suci Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, marilah kita sama-sama bersegera merapatkan, bersegera menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersambung ya Pak ya, tidak sampai di situ. Seperti apa selanjutnya? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar bersegera kita menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera pula kita menuju surga. Surga yang seperti apa luasnya? Seperti langit dan bumi. Kita tidak bisa mengukur berapa luasnya langit dan bumi. Pak Andi bisa mengukur dan Pak Andi luasnya langit dan bumi? Bisa ya? Bisa. Bagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang seperti apa? Dilanjutkan alladzina yunfikuna
fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian harta bendanya, satu, menginfakkan pikirannya, tenaganya, dan apa yang kita miliki kita infakkan. Kita infakkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya waktu infakkan, baik waktu senggang ataupun longgar, yang punya harta benda yang berlebih ataupun sedikit. Inilah momentum di bulan suci Ramadan ini kita untuk bersegera menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menginfakkan harta, benda, jiwa, raga ataupun waktu. Untuk ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini yang berat, Pak. Ini yang berat. Yang kedua yaitu wal kadhimina al-ghaidha, yaitu kita harus kuat. Kita harus bisa apa, Pak? Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Di bulan suci Ramadan ini luar biasa, Pak. Terutama ketika kita pulang. Ketika kita pulang dari kantor, apalagi pelabuhan, macet. Pulang jam berapa? Macet. Jam 3, Pak ya. Jam 3 terlalu awal takut macet, agak mundur juga tambah macet. Sama saja. Yang penting ketika pulang bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudahkanlah perjalanan kami. Ketika kita berdoa mudahkanlah perjalanan kami, tidak serta-merta perjalanan kita mudah, bukan. Kita insyaallah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesabaran. Ketika terjebak macet, insyaallah kita berikan kesabaran. Taruhlah kita ada yang dorong, yang geruduk atau yang nyelip, insyaallah kita bisa menghadapi. Itulah yang disebut kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran perjalanan pulang. Terus ayat yang selanjutnya, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini yang tambah berat lagi. Ada ungkapan minta maaf itu mudah, berat, atau ringan, Pak? Bu? Berat. Lebih berat lagi memberikan Maaf. Di sini ayatnya apa? Bukan minta maaf, tapi memberikan maaf. Luar biasa, subhanallah. Kalau hati kita sudah sampai derajat mampu memberikan maaf kepada sahabat kita, nggak usah jauh-jauh pada sahabat kita deh. Kita yang sudah berkeluarga kepada suami atau istri kita, berat tidak? Berat, Pak. Istri itu biasanya, maaf ya, bisanya sabar, Pak. Grundel, ya nggak, Bu? Ya, Bu. Biasanya grundel. Ini suami kok kayak gini. Ya udahlah, sabar, maaf, Pak. Nanti endingnya pas bulan suci Ramadan, bulan Syawal, pas Idul Fitri, pura-pura nangis. Padahal habis itu juga ada potensi untuk berbuat kesalahan lagi. Tapi istri yang soleh selalu memberikan yang terbaik. Sebelum Kang Mas atau Bapak berbuat kesalahan, Ibu sudah memaafkan. Itu yang paling bagus. Betul atau tidak, Bu? Tapi berat atau tidak? Berat. Berat atau tidak? Yang jawab Bapak-bapak. Nah, begitu pula suami. Suami juga seperti itu, harus lebih bisa memberikan contoh, yaitu memberikan maaf kepada istri. Karena suami adalah pemimpin, suami adalah imam bagi keluarga. Apabila suaminya bagus, insya Allah istrinya bagus. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, begitu pula laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik.
insya Allah dalam berkeluarga, kalau laki-lakinya atau suaminya baik, insya Allah istrinya baik. Begitu pula anak turun kita, insya Allah akan baik-baik. Ayat selanjutnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan seperti apa? Satu tadi, orang yang menginfakkan sebagian harta bendanya, jiwa raganya, waktunya, pikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang pandai menahan amarah. Yang ketiga, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini bukan untung ya. Berapa menit lagi? Mahri berapa Bali? 9 menit lagi. Berarti yang untung bukan saya nih, pasangan untungnya. Baik, hadirin, kami lanjutkan. Terus bagaimana tips-tips menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan? Kemarin di awal-awal puasa pasti kita keluh, kayak gini puasa ya capek, kerja dulu. Nah, besok libur hari apa? Hari Sabtu, itulah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, lebarannya gua Kamis. Rabu. Kalau saya, insya Allah Kamis pasti lebaran. Kamis. Ya, saya kalau Kamis insya Allah udah lebaran. Pasti. Disitulah ada kesempatan. Hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Yuk, tidak ada kata telat. Tidak ada kata telat. Mungkin yang kemarin bolong-bolong amalnya, baca Quran yang bolong-bolong, nggak bisa memaafkan orang di jalan. Insya Allah kalau ada libur pasti di rumah. Kalau nggak di rumah, paling pulang kampung. Disitulah kesempatan kita untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau pulang bagaimana? Justru disitulah salah satu doa yang makbul, salah satu doa yang tidak tertolak. Doa kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang dalam perjalanan. Jadi kalau Bapak mudik ada, mudik sibuk kayak gini, nggak ada manfaatnya pada sini. Tidak, malah justru di kesempatan mudik itu kita niatkan kita silaturahmi, dan dalam sepanjang perjalanan kita berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kalau bisa tetap berpuasa, kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi setidaknya kita berusaha untuk berpuasa. Karena salah satu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya ketika dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi tentunya wajib diganti dengan hari lainnya, yaitu hari di bulan Syawal sampai Ramadan berikutnya. Terus langkah berikutnya apalagi ketika kita ingin menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah sampai rumah, tolong istri tinggalkan. Ya, bukan kabur, istri tinggalkan. Kemana Bang Adi? Perantau, Pak. Ke musola, ke masjid, atau ke mall. Ke mall juga apa-apa. Ke mall ibu-ibu sibuk, silakan. Diniatkan, saya ke mall adalah untuk memberikan apa ya, hadiah kepada suaminya, baju yang bagus. Begitu pula kepada saudara-saudaranya yang dikandung. Silakan. Di situ tidak akan lepas kita waktu sia-sia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Sama saja kita berzikir ketika kita sibuk di mall. Tapi kalau sudah, ya sudah, pulang. Nah, itu salah satu trik menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta yang duduk di masjid terus itu ada waktu khusus. Duduk di masjid namanya iktikaf, itu sudah jelas. Dan makanya itu yang disebut tinggalkan istri, tinggalkan tempat tidur, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya
Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW di dalam bulan suci Ramadan ini tadi seperti yang saya sebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan sebagian harta bendanya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan, ketika berinfak, bersedekah itu seperti apa? Padahal seperti angin berhembus, jadi was, pokoknya nggak ada hitungan lah gitu. Itulah kita ketika ingin menggapai Allah Subhanahu wa taala. Di samping ketika malam, ketika siang, ketika menjelang buka seperti ini, atau sahur menjelang subuh, memperbanyak istighfar dan membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Baik hadirin, itu 1 menit lagi ya, berarti doanya setengah menit. Baik hadirin, mungkin itu saja sedikit tip motivasi yang kami sampaikan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa ya, 1 menit. 1 menit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.